Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin berbagi tentang cara membuat keywords. Ini yang akan kita bahas pada video ini. Teman-teman sebelumnya sudah membuat Pico. Misalnya saya berikan contoh di sini adalah bagaimana pengaruh intervensi pesan singkat terhadap henti rokok pada remaja. Ini adalah pertanyaan yang muncul dari Pico yang sudah dibuat. Bagaimana membuat kata kunci atau keywords? Yang pertama, kita akan mengumpulkan kosa-kosa kata ya. Mengumpulkan kata kunci dari situs-situs yang umum dulu, yaitu pertama Google, namun dibatasi situsnya pada .gov, ini untuk pemerintah luar negeri, kemudian .go.id ini untuk pemerintah Indonesia, seperti misalnya depkes.go.id, kemudian .org ini untuk organisasi-organisasi, .edu adalah situs akademisi, misalnya kampus-kampus ya, tapi untuk luar negeri, sedangkan .ac.id adalah di Indonesia. Kemudian kita juga bisa mencari di KBBI, Kamus Bahasa Indonesia, dan Wikipedia. Setelah itu kita juga dapat mempersempit kosakata melalui pencarian di Google Scholar. Untuk apa mengumpulkan kata kunci ini? Yaitu adalah untuk mendapatkan istilah yang tepat. Kita akan mulai mencari di situs-situs ini ya. Misalnya kita ke google.co.id dan kita ketik kata rokok. Nah, ini muncul Wikipedia ya. Rokok, memang kata-katanya rokok. Nah, kita cari ini ternyata ini di sini ada situs GoIT. Jadi dari Kemkes. Kita buka. Di sini memang rokok ya. Ada rokok, ada cerutu, sisa, pipa. Ini jenisnya lebih banyak lagi. Jadi teman-teman kalau mau lebih spesifik, misalnya sekarang lagi ngetren tentang sisa, penelitiannya bisa ke arah sini. Jadi kata kuncinya menggunakan sisa. Ya, di sini juga ada definisinya, tapi kita akan fokus saja ke rokok. Ya, kita bisa mendapatkan situs ini karena tadi kata kunci yang saya masukkan adalah rokok ya. Bagaimana dengan bahasa Inggris? Kita coba. Smoking. Merokok ya. Yang muncul Wikipedia, ini bisa dibuka Wikipedia. Nah, ini cdc.gov, ini .gov ya, bisa dibuka. Di sini kata kuncinya adalah cigarette smoking. Ini tidak usah .com. .gov bisa ya, smoking, quit smoking ini untuk istilah lainnya untuk berhenti merokok. Smoking for teens ya. Dan yang tentu saja yang harus masuk adalah WHO ya. Di sini WHO menggunakan tembakau, kata-kata tembakau. Kalau teman-teman mau lebih luas lagi pencariannya menggunakan tembakau, kalau rokok itu hanya terbatas pada penggunaan rokok yang berasap. Kita sudah melakukan proses yang pertama. Kita bisa masuk ke kamus contohnya ya. Ini Wikipedia. Di sini ada kata-katanya, tobacco cessation ini tentang henti rokok. Ya, misalnya ini tadi kita juga mencari kata-kata henti rokok, jadi ini smoking cessation. Kalau kita lihat dari KBBI, ya, misalnya kita mencari tentang rokok. Di sini ada rokok, di sini ada definisi rokok dan memang istilahnya adalah rokok ya. Bagaimana dengan remaja? Di sini ada istilah remaja. Bagaimana dengan Wikipedia ya? Coba kita cari remaja dalam bahasa Inggris teenage, teen.
Nah, di sini teenager untuk remaja, istilahnya banyak ya, adolescents, teens, dan teenager. Ini harus kita catat dan masukkan ke dalam daftar kata kunci kita. Ya, bagaimana dengan kata henti rokok? Henti rokok, coba kita cari di Google. Ini untuk pemerintah daerah ya, .go.id. .co.id tidak termasuk ya. Apalagi WordPress atau Blogspot itu tidak masuk. Nah, misalnya ini untuk .ac.id. Ini adalah repositori kampus yang bisa kita gunakan ya. Ini juga ada dari Unisba. Ini dalam bentuk proceeding atau makalah conference. Ya, misalnya ini kita lihat istilahnya, tapi terlalu banyak di sini ya. Mulai dari rokok yang sangat besar, terlalu banyak di sini. Kalau misalnya kita coba dengan kata cessation, smoking cessation. Di sini di Wikipedia ada definisi dari smoking cessation, dan berarti ini adalah istilah yang baku ya. Nah, di sini juga dari .gov, dari pemerintah Amerika, smoking cessation juga menggunakannya. Ini juga smoking cessation, WHO juga menggunakan smoking cessation. Jadi untuk henti rokok memang ini adalah istilah yang digunakan ya, sudah betul. Di website WHO kita juga dapat melihat segala macam topik mulai dari A sampai Z. Kalau misalnya kita mau mencoba mencari tentang tembakau berarti ada di huruf T. Di sini ada tobacco. Nah, kita bisa lihat istilah-istilah yang ada di sini. Kita coba cari di Google Scholar. Misalnya tobacco, misalnya smoking. Ya, hasilnya sini ada smoking, passive smoking. Nah, kita mau fokus kemana? Smokingnya atau ada dengan passive smoking, cigarette smoking ya. Kemudian kita coba dengan teen tadi ya. Teen. Untuk di Google Scholar tidak masalah jika terdapat salah-salah ketik ya, tapi sebaiknya tidak salah. Nah, ini untuk teen nggak muncul ya. Kenapa kira-kira harus mencari istilah yang benar? Misalnya kita coba dengan kata sesar, misalnya. Memang ada ya yang menulis dengan cesar gitu, tapi apakah itu yang tepat istilahnya? Nah, di sini Kesar ini maksudnya adalah seni malah ya. Jadi ini bukan situs-situs yang resmi. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kita coba ke website PubMed ya. PubMed adalah sebuah perpustakaan ya, dan juga sekaligus database untuk jurnal-jurnal artikel. Di sebelah kanan bawah, teman-teman bisa melihat MeSH database. Apa itu MeSH? MeSH adalah Medical Subject Headings atau
kamus kosakata yang digunakan untuk mengindeks artikel di PubMed. Ya, bagaimana cara mencarinya? Misalnya kata kunci kita tadi adalah rokok ya. Kita coba tulis smoke. Nah, smoke yang muncul ini ada tentang asap secara umum ya. Tuh, asap yang muncul dari bahan-bahan yang terbakar. Nah, kita tidak mau ini. Kita coba cari yang sesuai. Sepertinya belum muncul juga. Halaman depan bisa cari lagi di halaman bawahnya, tapi belum muncul yang diinginkan. Kita coba dengan kata smoking. Kalau ini kita lihat smoking, smoke from burning substance or agents held by hand. Jadi kayaknya belum tepat, belum ada tembakaunya. Ini tadi smoking cessation ya, sama istilahnya. Kita lihat lagi, cocaine bukan. Nah, ini tobacco smoking. Jadi spesifik ke tembakau. Kita lihat di sini ada definisinya. Tobacco smoking adalah proses merokok spesifik untuk tembakau ya. Ini adalah contoh yang kita cari. Ya. Ini adalah kata kunci yang kita cari. Jadi nanti harus menggunakan kata-kata ini untuk mencari di database internasional. Tobacco smoking. Ini untuk hierarkinya ada, jadi kategori-kategorinya dari yang luas hingga menyempit. Nah, ini misalnya di atasnya adalah smoking, tobacco smoking. Kita tidak mau ini tadi, kita mau tobacco smoking. Kalau mau lebih spesifik lagi, penelitian adik-adik adalah bisa ditambahkan dengan cigar smoking atau cigarette smoking. Cigar ini adalah cerutu, sigaret adalah kretek. Kita coba lihat smoking cessation sekalian. Definisinya adalah berhentinya kebiasaan merokok. Kita lihat di sini ada berbagai terminologi selain cessation ya, bisa stopping smoking dan lain-lain ya. Dan ini hierarkinya. Tapi kita gunakan saja smoking cessation. Kemudian kita coba lagi dengan kata kuncinya, satu lagi adalah texting. Ini text messaging ya. Kira-kira sesuai nggak komunikasi antar cellphone dengan menggunakan short message service? Kita lihat kata-kata lainnya seperti ini. Jadi nanti yang sama hanya kata-kata T, E, X, dan T. Nanti kita bisa menggunakan simbol bintang. Nah, ini mulai dari ini hierarkinya, paling bawah adalah text messaging. Jadi ini yang digunakan, text messaging. Kita kembali ke Pico. Ini tadi Pico-nya. Apa saja keywords-nya? Ini adalah kata-kata kunci yang berhasil kita kumpulkan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.